Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waduh, madang bang, belum lapar. Cahaya Islam Nusantara, selamat siang semuanya ya. Kalau saya mati dan pulang tinggal nama, istri akan ketawa. Saya juga ikut ketawa. Sialah bagi seseorang yang kalau dia mati ditertawakan orang, apalagi ditertawakan oleh istrinya sendiri. Nah, itu tanda-tanda su'ul khatimah, saudara. Kalau orang yang husnul khatimah, yang normal, kelahirannya dihiasi dengan senyuman dan tertawa, orang senang, gitu, ya. Orang senang kalau dia lahir. Jadi dianya menangis waktu lahir, kemudian orang-orang yang berada di sekitar dia itu tersenyum dan tertawa. Begitu juga ketika meninggal. Ketika orang baik ini meninggal, ketika seseorang ini meninggal dengan husnul khatimah, dianya tersenyum, orang-orang akan menangisinya. Bukan menertawainya. Nah, orang yang ditertawakan oleh istrinya ketika dia mati sama dengan su'ul khatimah. Dia tidak diharapkan. Mungkin istrinya juga ikut berdoa, ya Rob, atau ya Umar Muhdor, matikan suamiku. Apabila engkau mematikan suamiku, maka aku akan ketawa lepas, terbebas daripada belenggu-belenggu setan, saudara. Kalau saya mati ketika ke Pemalang, maka ketika jenazah saya dipulangkan, istri saya akan ketawa. Sungguh terlalu, saudara. Ya, hati-hati yang seperti itu. Azab itu pedih, TJ. Gua belum tahu, Bang. Belum pernah diazab soalnya. Kita diazab itu karena apa? Gitu. Karena perbuatan kita yang sesat menyesatkan atau karena perbuatan kita menghalau kesesatan? Kita harus tahu. Kalau kita melawan kesesatan, melawan pengaruh-pengaruh yang menyebabkan perbudakan di tengah-tengah umat, kita dapat pahala, Bang. Dan itu manis. Ya, itu manis. Saya tidak akan menyepelekan dosa sekecil apapun, tetapi saya bertanggung jawab atas apapun. Saya nggak mau tanggung jawab, juga saya akan diazab. Siap tanggung jawab, siap tanggung azab kalau saya melakukan perbuatan yang memang menyalahi aturan agama, bukan aturan ente. Ya, aduh ente. Terus kalau ente, kalau aneh atau ente dukung Habib, terus nggak diazab gitu? Diazab juga kalau memang menyalahi aturan. Habis itu diteriakin lagi. TIJ tukang adu domba. Siapa dombanya kalian? Merasa diadu kalian? Adu domba umat nggak ada masalah dengan Kiai Imat, nggak ada masalah dengan PWI, nggak ada masalah dengan kita. Nggak ada masalah. Kalian yang banyak masalah. Seolah-olah kalian si pemilik agama, seolah-olah kalian si pemilik kebenaran, suka hati kalian. Baru 3 tahun. Kita melawan hal yang seperti itu, kalian udah ketar-ketir. Berapa tahun, berpuluh-puluh tahun kalian kayak gitu. Ada teriak-teriak, kita didolimi, kita begini, kita begitu. Nggak ada. Untuk para PWI, untuk laskar-laskar PWI, bangkit, semangat. Kalau ragu-ragu jangan gabung. Kalau ente takut dilebeli PKI, takut dilebeli pembenci Habib, jangan gabung. Ya, jangan. Tapi kalau ente sudah mantap dalam hati ente untuk membasmi hal-hal seperti itu, baru gabung. Ya, kalau belum mantap jangan gabung. Jadi begitu, saudara. Pokoknya semangat untuk kawan-kawan PWI LS, siapapun kalian, suku apapun kalian. Untuk saat ini dan seterusnya. TJ mendukung kalian. Pembual ente dusta, biarin. Terus mau gimana coba kalau nggak dibiarin? Mau kalian datangi? Silahkan. Buktinya nggak banyak bulian. Kalau gue memang tukang pecah belah, gue mengajak kebencian, gue orang yang nggak jelas, tentu banyak bulian di sini. Sekarang coba lihat, yang banyak bulian di live-nya siapa, di kontennya siapa? Oh itu biasalah, masa Rasulullah itu, aduh nggak laku. Sekarang orang udah pada cerdas.
Walaupun yang ngomong orangnya bodoh kayak gue, tetapi omongannya setidaknya jujur gitu, apa adanya. Nah, nggak dikit ngomong duit. Ente 20 juta untuk Rasulullah. Enggak, gue nggak gitu. Gue minta duit sama orang. Boro-boro ngemis, minta duit tanpa kerja. Gue kerja sama orang aja, nggak nuntut dibayarin. Kalau dia nggak mau bayarin ya udah, gue nyari kerja tempat lain. Itu model gue. Nah, yang penting dia tanggung jawab. Dia nyuruh kita kerja gue tempat dia. Dan gue nggak minta mana gaji aneh, mana bayaran aneh, enggak. Gue gak pernah seperti itu, gak pernah menagih. Nah, kalau dia nggak bayar ya udah, pindah kerja tempat lain. Nah, kalau dia bayar ya gue terima, itu hak gue gitu. Apalagi minta ngemis gue kagak. Nah, mau gratisan kagak butuh gue. TJ ijazah asli apa palsu? Ada yang palsu, ada yang asli. Nah. Mau yang mana? Mau yang palsu apa mau yang asli? Yang asli ada, yang palsu ada gue. Nah. Yang penting nasab gue nggak palsu. Nah. Nggak gue akuin orang lain sebagai datuk gue nggak. Nah, kalau ijazah palsu ya nggak apa-apa. Karena negeri ini penuh dengan kepalsuan. Kan yang dipentingkan ijazah. Kenapa dipentingkan ijazah? Ya makanya syaratnya ijazah ya udah. Mau asli kayak mau palsu kayak yang penting punya skill. Ijazah asli skill nggak ada. Ijazah doktor, gelarnya doktor. Tapi omongannya kayak babu tongkrongan. Babu tongkrongan aja nggak ada ngomong kayak gitu, saudara. Kita nyari kerja di luar negeri. Yang dipentingkan apa? Skill. Ijazah cuman penunjang. Nah, pertanggungjawaban kita. Misalnya kayak gue nih, tukang pijat misalnya di luar negeri. Misal gue nyari kerja di luar negeri itu buka spa ataupun apa gitu. Sebagai terapis gue harus ada sertifikat atau ijazah gitu. Nah, kalau gue punya skill tapi nggak punya ijazah, ya nggak bisa kerja gue. Ya, ijazahnya gue palsuin. Tapi skillnya ada, gitu. Gelarnya LCMH, omongannya tarim nggak di aspal. Aduh, Masya Allah itu lagi ya kan? Nah, itu. Artinya dia punya ijazah, tapi otak nggak update. Nah, akhirnya ya husnudzon aja. Nah, itu emas. Husnudzon aja, anggap aja emas, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa gue. Bukan hanya sebutan dari pengikut, tetapi buktikan. Nah, kalau dia pernah berpengalaman dalam bidang yang dia koar-koarkan itu, gitu. Sekarang udah nggak koar-koar perang lagi kan? Udah ada lawan. Kalau nggak ada lawan, teriak-teriak perang. Nah, padahal lawannya bukan orang perang. Dulu teriak-teriak seolah-olah dia punya lawan begini begitu. Ketika PWILS ini muncul, ketar-ketir. Ada upaya untuk menggagalkan terbentuknya PWILS, saudara. Kenapa mereka takut coba? Karena mereka mau perang kalau nggak ada lawan. Nah, ketika kita tantang, ketika kita terima tantangan mereka untuk berperang, diem. Sekarang sudah ada PKI, saudara. Kebangkitan PKI, saudara. Di mana-mana deklarasi PKI, saudara. Aduh. Apa kalian paling berkuasa gitu? Apakah kalian paling bertanggung jawab atas kemunculan PKI? Kita perlu mempertanyakan polisinya di mana, TNI-nya di mana, pemerintahnya di mana. PKI kok ada legalitasnya di negeri ini? Lucu kalian. Hah? PKI kok terdaftar ke Kemenkumham? Hah? Artinya mereka takut dengan bayangan mereka sendiri. Sekarang giliran udah punya lawan, mereka ketar-ketir. Jadwal live TJ berubah-ubah, nggak apa-apa jadwal live berubah-ubah. Tapi, Dato jangan berubah-ubah. Jangan nanti cucu Nabi ke-29, cucu Nabi ke-28, cucu Nabi ke-38, cucu Nabi ke-34. Berubah-ubah, jangan. Kalau jadwal live nggak apa-apa. Nah, saya nggak ada jadwal khusus untuk live. Ya, ada kesempatan saya live. Ente TIJ nyari duit di medsos. Nyari duit lah, bukan nyari bapak. Masa nyari bapak?
di medsos, saudara. Ya kan? Yang penting ketika kita ditangkap, jangan bilang kita dikriminalisasi. Tetapi itulah buah dari perbuatan kita. Gue ada nggak ketika dilaporkan sama Habib, gue bilang gue dikriminalisasi, gue didolimi? Nggak ada. Kenapa? Karena gue tahu itu konsekuensi dari pelanggaran hukum yang gue lakukan. Nah, karena yang gue roasting di media ini adalah anak-anak mami. Mental-mental cepu. Nah, bikin kotor Aceh, ente, TIJ. Orang Aceh aja nggak ngomong gitu. Gubernur Aceh nggak ngomong gitu. Leluhur di Aceh nggak ngomong gitu. Masyarakat Aceh nggak ngomong gitu. Yang ngomong gitu kan Kibin. Nah, kalau ada yang mengotori Aceh, terus diapain gitu? Ya dibersihkan. Nah, ente berani nggak bersihkan? Gua nggak musuhi ulama. Terus framing ente benci begini, benci begitu. Terus kenapa ulama di Aceh tidak mengomentari, tidak menasehati aneh? Hah? Yang diajak ke masjid itu orang nggak pernah ke masjid. Orang yang sering ke masjid nggak perlu diajak ke masjid, gitu, Kibin. Paham? Enggak. Nah, itu salah satu syarat jadi Kibin. Nah, orang udah di masjid. Tiap hari di masjid misalnya. Kan nggak perlu lagi diajak ke masjid. Yang perlu diajak ke masjid orang yang nggak pernah ke masjid. Ente kadang-kadang. Hadir bang, Lok Sumawe. Salim ke rekan-rekan yang di Lok Sumawe Memendum. Insya Allah kita akan segera kopi darat. Rekan-rekan yang ada di Lok Sumawe, yang ada di Langsa, yang ada di Tamiang, yang ada di Simelu. Assalamualaikum Bang TJ. Salam kenal dari NTB Lombok. Oke, salam buat teman-teman Nusa Tenggara Barat, khususnya yang ada di Lombok. Kalau marbot nggak perlu diajak ke masjid. Nah itu. TJ sok suci. Seorang muslim memang harus suci. Bukan sok, harus suci. Nah, makanya kita disuruh jaga wudhu. Ya kan? Suruh mandi wajib kalau ada hadas besar gitu. Aduh. Mereka main bersih karena masih menghargai ente. Nah itu karena aneh punya harganya, makanya dihargai. Kalau nggak punya harganya ngapain dihargai? Rongsokan aja punya harga. Ente akui aneh masih dihargai. Ya iyalah. Kalau mereka memang nggak punya harga, ngapain dihargai? Nggak punya harga. Limbah konveksi aja masih punya harga. Bang TJ, menurut abang, Bahar cocok jadi LC Pirang bang? Nggak tahu bang, saya nggak pernah berurusan dengan LC bang. Nah, walaupun Bahar kemarin PWI LC katanya ya kan, keceplosan biasa nyebut LC. Cuman kita diamkan aja lah bagian itu. Mungkin sabukul lisan, ya kan? Sabukul lisan, PWI LC katanya. Kemudian dia ralat lagi PWLS. Nah, kebanyakan sih bergaul sama LC. Nggak apa-apa bergaul sama LC ya. Untuk menyadarkan mereka. Kasih pekerjaan mereka yang menurut ente lebih layak gitu. Banyak orang cerdas yang membela habaib. Dan banyak orang pinter yang membela iman. Orang cerdas belum tentu pinter. Orang pinter belum tentu cerdas. Orang cerdas dalam hal apa? Dalam hal menjilat. Cerdas juga, cerdas menjilat gitu kan. Nah, kalau gua nggak pinter menjilatnya gitu. Nah, ada orang cerdas juga berdoa ke Umar Muhdor, sedangkan gue nggak mau. Karena kenapa? Karena gue nggak perlu cerdas kalau untuk menyembah selain Allah. TIJ ini Jenderal PWI so Nusantara. Gue kagak ada gabung ke PWI, apalagi Jenderal PWI. Nggak ada gue. Tapi gue mendukung PWI. Kibin cerdas, cerdas kata Kabibnya. Antumlah orang-orang yang beruntung di saat kami dibenci di seluruh Nusantara. Dibenci seluruh Nusantara, berasa dibenci. Tahu dia ya, dibenci. Ente masih istiqomah di dalam barisan kami, saudara. Hai. TJ ateis setan. Setan ateis nggak percaya setan, bang. TJ anak buah 9 naga. Gua kagak percaya naga, bang. Boro-boro jadi anak buahnya. Naga itu nggak ada. Itu cuman hewan mitologi. Dalam agama gue tidak ada hewan mitologi yang namanya naga. Itu agama seberang.
kepercayaan orang seberang. Gua kagak percaya naga. Ular berkaki. Kalau ada ular berkaki berarti ketiak ular ada. Nggak perlu capek-capek gua nyari ketiak ular. Kalau ketiak naga ada itu, sama dengan naga ular itu, ular besar yang ada kakinya, berarti ada dong ketiak ular. Nah, gua nggak percaya ketiak ular, saudara. Kibin percaya naga. Gua nggak percaya. Naga itu ada di dunia nyata, itu hanya hewan mitologi. Boro-boro 9, satu pun gua nggak percaya. Kalau buah naga gua percaya, karena gue salah satu tanaman yang gua tanam itu naga, pohon naga. Aduh, dangkal kali Kibin ya. Bang TJ, salam dari Mbak Lun. Siap-siap Mbak Lun ketawa. Naga. Ntar lagi ada cerita nggak Habib naik naga? Mi'raj sehari 70 kali. Nah, Kibin bang, asuannya ilmu mitos bang. Oh gitu ya. Tapi katanya TIJ yang dukun gitu. Gua selama ini bertahun-tahun melawan mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Dibilang gua Wahabi. Nah, sekarang gua lawan lagi mitos yang digabungin dengan agama. Gue dituduh pembenci ulama dan dukun gue. Gue bukan dukun. Gue itu lawannya dukun. Nah, dukun yang dobol-dobol itu yang suka nipu-nipu masyarakat itu di YouTube kayak di mana kayak gitu. Nah, bertahun-tahun gue lakukan itu. Nah, makanya si Kori hilang akal sehatnya, maka pantaslah dia jadi Kibin. Hilang otaknya. Nah, pesulap merah, kata si Kori, gue temenan sama pesulap merah, sama-sama dukun katanya. Berarti ya kita nggak mau ngomong apa lagi, orang kayak gitu udah nggak punya otak lagi gitu. Termasuk aneh, bukan aneh yang dukun, Habib. Habib Aldo dulu dukun, sebelum jadi pejuang. Habib Syehrel itu juga dukun dulu. Karena ada duitnya di situ, nipu-nipu orang itu ada duitnya. Kemudian cerita garomah habaib sama dengan cerita dukun. Bisa mindahin apa itu janin dari istri pertama ke istri kedua, itu kan cerita dukun. Bangkit dari kuburnya menghamili istri, kan dukun itu cerita dukun. Bahkan ada habib yang berguru kepada dukun. Cucunya Mbah Priyo namanya Habib Salim bin Jindan, ya kan, berguru kepada Kong Halu Ridwan. Dengan segenap kedustaannya dibela sama si Habib. Yang diundang kemana-mana temennya siapa itu, si pengacara sekaligus cucunya Jin, siapa namanya? Si Firdaus Awil. Itu kan dukun, itu pengacara dukun, Habib dukun, gitu. Gua ngomongin fakta. Aduh. Ya, si ente kadang-kadang dia ngakunya cucu Rasulullah, ke aneh gitu. Rasulullah dari mana, Bro? Aduh. Cucu Rasulullah belajar kepada dukun, saudara. Dukun yang pernah gila. Kong Halu Ridwan. Salam buat teman-teman ya. Udah 1 jam nih, 1 jam 7 menit nih saya live. Nanti lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Subscribe jangan lupa. Share, bagikan. Biar teman-teman banyak tahu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sherlock dong. Sherlock untuk orang yang tidak dikenal. Untuk TJ sudah dikenal. Rumahnya di mana, alamatnya di mana, bapaknya siapa, datuknya siapa, udah kenal orang. Nggak perlu lagi Sherlock. Datang aja. Ya. Gitu. Ini kayaknya si Osama ini no name. Kenapa? Kalimatnya sama, ulang-ulang. Padahal udah dijawab tadi. Jadi kerak-kerak bersorban. Bye-bye. Makanya kalau mau menyamar harus pinter.
Jangan bawa kebiasaan. Jadi orang tahu ente lagi penyamaran gitu. Oke ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.